warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Balbela, saya dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang bertema kartu kredit. Baiklah, kita langsung ke pembahasan. Sejarah berkembangnya kartu kredit, yaitu setelah Perang Dunia II perdagangan di Eropa dan Amerika berkembang pesat, maka bank memberikan gagasan untuk mengeluarkan kartu kredit. Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit mulai dikenal pada awal tahun 1920-an di Amerika Serikat, di mana pada saat itu kartu kredit hanya dapat dipergunakan untuk berbelanja di toko yang menerbitkan kartu-kartu kredit tersebut. Semakin lama, kartu-kartu langganan tersebut semakin diminati. Sejak itu, kartu plastik ini pun mulai digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Penerbitan kartu plastik ini sebagai kartu kredit pertama kali. Selanjutnya, definisi kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan kredit card ini adalah suatu kartu plastik hampir sama dengan ukuran KTP yang diterbitkan oleh issuer atau penerbit dan dipergunakan oleh card holder atau pemegang kartu dan berfungsi sebagai alat mengganti pembayaran uang tunai, dan pihak penerima adalah kaum usahawan atau pedagang yang telah ditentukan oleh penerbit. Jadi, kartu kredit ini sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, karena entah itu kita bisa melihatnya di TV atau di film. Mungkin beberapa dari kita belum punya kartu kredit. Mungkin kalau kartu debit punya. Biasanya itu kalau debit juga ada logo kartu kredit tapi dulu. Jadi dulu itu, penerbitan kartu debit itu biasanya dibarengi dengan logo Mastercard atau Visa. Mastercard atau Visa itu sebenarnya kartu kredit, jadi bisa melakukan transaksi kerjasama. Jadi ada bank kerjasama dengan Mastercard dan Visa itu. Kartu kredit yang itu memudahkan kita untuk bertransaksi. Menurut dasar hukum, yaitu Kepres nomor 61 tahun 1988, Kemen Keuangan nomor 1251 tahun 1988, Pasal 1 Angka 7 Kepres nomor 61 tahun 1988, Pasal 1 huruf N, PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2012. Perusahaan kartu kredit ialah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Keberadaan kartu kredit diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat pendata maupun bersifat publik. Perjanjian merupakan sumber hukum utama kartu kredit dari segi publik. Sebagai bentuk perjanjian khusus, maka di samping berdasarkan pasal 1320 dan pasal 1338, kartu kredit juga tunduk pada ketentuan buku 3 KUH Perdata, khususnya tentang perjanjian habis pakai dan perjanjian jual beli bersyarat. Selanjutnya, yaitu usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit, dan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Oke, next. Dalam sebuah kartu kecil kredit yang kalian gunakan itu sebenarnya ada 3 komponen, yang pihak-pihak terkait, dan yang pertama itu penerbit atau issuer, yaitu penerbit merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit. Penerbit dapat berupa bank dan perusahaan pembiayaan. Kemudian ada pemegang kartu kredit. Pemegang kartu ialah pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yang dimana telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit, sehingga ia berhak menggunakan kartu kredit dalam setiap transaksi. Jadi biasanya kalau kartu kredit itu biasanya beda sama debit. Kalau debit itu kalian harus masukin passwordnya, baru kalian bisa melakukan transaksi pembayaran. Dan yang terakhir ada penjual, yaitu merupakan pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Nah, kemudian klasifikasi kartu kredit. Berdasarkan fungsinya itu dibagi beberapa. Yang pertama, charge card merupakan kartu kredit di mana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus saat jatuh tempo. Yang kedua, credit card, yaitu merupakan suatu sistem di mana pemegang kartu dapat melunasi tagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, debit card, yaitu merupakan kartu yang pembayaran atas tagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank
penerbit kartu. Kemudian ada cash credit, yaitu merupakan kartu sebagai alat penarikan uang tunai pada ATM maupun secara langsung pada teller bank penerbit kartu. Kemudian yang terakhir ada check guarantee card, yaitu merupakan kartu menjamin setiap pembayaran dengan cek oleh pemegang kartu atau jaminan cek. Klasifikasi kartu kredit berdasar wilayah berlakunya. Yang pertama, kartu kredit nasional, yaitu merupakan jenis kartu kredit yang hanya berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran di suatu wilayah negara tertentu saja. Misalnya wilayah Indonesia, penerbitan kartu kredit oleh bank contohnya BCA Card dan Duta Card dilakukan dengan prosedur yang sudah diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan yang harus mempunyai izin dari Kementerian Keuangan. Dan yang kedua ada kartu kredit internasional. Kartu kredit internasional ini merupakan jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Contohnya adalah Dinner Club yang dimiliki oleh perusahaan Citigroup dengan jaringan kerja dengan mendirikan subsidiari atau dengan sistem franchise. Dan American Express yang dimiliki oleh PT American Express Travel Related Service Incorporated dengan jaringan kerja dengan mendirikan subsidiari. American Express pada dasarnya adalah charge card, contoh kartu kredit yang terkenal lainnya Visa Card dan Mastercard. Kedua kartu kredit tersebut telah dikuasai oleh pemegang kartu yang tersebar di kota-kota seluruh dunia dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi hampir di semua kota. Visa dimiliki oleh perusahaan Visa Internasional. Jaringan kerja dan penggunaannya didasarkan pada lisensi dari Visa Internasional dengan sistem franchise. Penggunaan kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran. Kartu kredit memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis alat pembayaran lain. Secara yuridis ditinjau dari KUH Perdata atau perjanjian, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit yang digolongkan ke dalam perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam pasal 1457 dan 1518 KUH Perdata, sedangkan perjanjian penerbitan kartu kredit digolongkan ke dalam perjanjian pinjam pakai habis yang diatur dalam pasal 1745 dan 1773 KUH Perdata. Dilihat dari segi KUHD, meskipun kartu kredit mirip dengan surat berharga, namun kartu kredit hanya memenuhi satu dari tiga fungsi utama surat berharga, yaitu yang pertama sebagai alat bayar, maka kartu kredit secara hukum tidak dapat dikatakan sebagai surat berharga atau alat ukur pengganti uang. Yang kedua, sebagai alat untuk memindahkan hak tagih atau dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Nah, apa saja persyaratannya? Yang pertama, umur 21 tahun atau 18 tahun sudah menikah. Jadi misalnya kalian umur 18 tahun sudah menikah, kalian boleh membuat kartu kredit. Kemudian, gaji minimal 3 juta rupiah, plafon pinjaman 3 kali gaji, waktu penagihan atau sesuai tata cara penagihan, penggunaan PIN minimal 6 digit, batas kepemilikan kartu, yaitu di bawah 10 juta maksimal 2 penerbit, di atas 10 juta tergantung penilaian pilih hak bank, dan PBI yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012. Keuntungan penggunaan kartu plastik bagi pemegang kartu. Yang pertama, lebih aman dan praktis karena tidak perlu membawa uang tunai. Yang kedua, leluasa karena kartu plastik khususnya kartu kredit dapat diterima sebagai alat pembayaran di seluruh dunia. Yang ketiga, sistem pembayaran yang fleksibel. Yang keempat, program merchandising yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga. Yang kelima, bantuan-bantuan perjalanan terutama di luar negeri, misalnya referensi dokter, rumah sakit, dan bantuan hukum. Yang keenam, purchase protection, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis. Yang ketujuh, berbagai fasilitas menarik lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.